Pemirsa, para pencari suaka dari Gaza termasuk di antara ribuan migran yang terdampar di wilayah kantong Spanyol di Ceuta. Seorang warga Palestina mengatakan bahwa ia melarikan diri dari Gaza dan mencapai Maroko sebelum melakukan perjalanan berbahaya ke Ceuta. Warga Gaza menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencapai Spanyol. Pencari suaka Palestina mengatakan perang dan krisis kemanusiaan di Gaza memaksanya mencari perlindungan di Eropa. Mereka termasuk di antara puluhan ribu orang yang terjebak dalam gelombang migrasi terbesar yang pernah tercatat di Ceuta, Spanyol. Pemerintah Spanyol terus menangkap dan mendeportasi para migran yang menyeberangi perbatasan Ceuta. Tentara Spanyol menangkap sekelompok migran yang masuk secara ilegal ke Ceuta ke dalam bus di pantai El Trampolin di Ceuta pada hari Minggu. Operasi di pantai El Trampolin Ceuta ini dilakukan menyusul lonjakan migran dari Timur Tengah dan Afrika. Pihak berwenang Spanyol memperkirakan lebih dari 60.000 orang menyeberang ke wilayah Ceuta. Para pejabat mengatakan setidaknya 72 orang migran tewas akibat tenggelam di laut dan berdesak-desakan. Spanyol mengerahkan pasukan untuk memperkuat keamanan dan mendukung operasi kepolisian di Ceuta. Pemirsa, hingga kini kondisi di Selat Hormuz masih panas. Iran membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur perdagangan strategis tersebut. Saat ini kapal-kapal masih mengantre untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Kantor berita Fars Iran mengutip beberapa sumber yang membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur strategis tersebut. Iran memastikan kondisi ini tidak berubah. Sumber militer Iran mengatakan bahwa jalur air akan tetap ditutup selama tindakan dan provokasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kapal hanya diizinkan melewati rute yang ditentukan oleh Angkatan Laut Iran dengan izin. Rute lain dipastikan tidak aman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah menghentikan serangan yang direncanakan terhadap Iran. Tak hanya itu, Teheran dan negara-negara Timur Tengah lainnya telah meminta waktu untuk mencapai kesepakatan. Amerika Serikat merilis rekaman terkait penegakan blokade di Selat Hormuz. Blokade diberlakukan seiring dengan meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Militer AS telah merilis rekaman yang menunjukkan penegakan blokade maritimnya terhadap Iran. Rekaman yang dirilis Komando Pusat AS CENTCOM diduga menampilkan transmisi radio dari seorang perwira militer AS yang memerintahkan sebuah kapal yang tidak disebutkan namanya untuk mengubah haluan. Captain, you are requested to alter course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. This is Warship 45. We will monitor your course for compliance at this time. Warship 45 standing by on 160. CENTCOM juga mencatat hingga 3 Agustus, pasukan AS telah mengalihkan rute 44 kapal komersial, termasuk melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 kapal lain selama operasi penegakan blokade terhadap Iran. Blokade diberlakukan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap target-target Iran, termasuk fasilitas nuklir pada bulan Juni menyusul kegagalan negosiasi tidak langsung antara Washington dan Teheran. Sejak itu, pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat telah meningkatkan patroli di Teluk dan perairan sekitarnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Amerika tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Sementara Iran mengecam dugaan rencana Amerika Serikat menguasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Usai tanda tangan nota kesepahaman damai bulan Juni lalu, konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Iran mengecam Amerika Serikat atas dugaan rencana untuk menguasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, memperingatkan bahwa setiap pengerahan militer AS di jalur perairan Selat Hormuz akan diserang Iran. الان آتش بحثی وجود نداره ولی حملات ما معنا داره مثلا کوریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم
در تنگه هرمز در تنگه هرمز کریدور دوم باز بشه. حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم. اگر نیروی نظامی هم بیارن میزنیم. فعلا ما کشتی‌ها رو تهدید میکنیم که نرن. خب خوشبختانه خیلی از کشتی‌ها تهدیدات ما رو گوش میکنن، برمیگردن، ما درگیر نمیشیم. ولی بعضی‌ها که معلومه کاملا آمریکایی‌ها بهشون فشار میارن، اونا میان خب یه آسیبی بهشون وارد میشه، خب خودشون برمیگردن. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa AS tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Ia juga mengatakan Iran tidak akan boleh memungut biaya terkait penggunaan Selat Hormuz. Hal itu dikatakan Trump di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat pada Senin. Would Iran be willing to return to fully free navigation of It has to be. I'm not going to let them charge. Would you If anybody's going to charge, we'll charge. We're the one that has we have total control. You know, we have a thing called a blockade with his Navy. And that Navy is, they call it a wall of steel, the United States wall of steel. And no, there's not going to be charging. We're not talking about charging at all. There won't be charging. Sebelumnya, Trump sempat mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan mengenai Selat Hormuz menjelang negosiasi pada hari Senin. Namun, Iran membantah adanya perbincangan antara Iran dan Amerika Serikat. Iran menyebut pembahasan rencana terkait Selat Hormuz dilakukan dengan Oman. Pasukan Israel membakar sejumlah kendaraan warga Palestina di desa Jalut, tepi barat. Mereka juga berupaya membakar rumah-rumah warga namun berhasil dihalau penduduk setempat. Pasukan Israel dilaporkan membakar kendaraan warga Palestina di tepi barat pada Selasa. Sedikitnya 3 kendaraan dibakar dalam serangan pasukan Israel di desa Jalut Selatan kota Nablus yang diduduki. Media Iran melaporkan pasukan Israel juga berupaya membakar rumah-rumah warga namun berhasil dihalau oleh penduduk setempat. Belum ada informasi resmi terkait adanya korban jiwa maupun luka-luka. Hingga kini pihak berwenang Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Ratusan anak mengikuti lomba maraton anak yatim Palestina. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dukungan psikologis dan emosional bagi anak-anak yatim piatu di Gaza. Dengan mengenakan seragam olahraga, 100 anak yatim piatu di Khan Yunis, Gaza antusias mengikuti lomba maraton. Memulai start dari lingkungan Al-Amal di utara Khan Yunis, dengan semangat mereka berlari menuju Rumah Sakit Bulan Sabit Merah Palestina. 3 pelari tercepat memperoleh penghargaan berupa medali. Salah satu peserta termuda, Sarah Kanan, mengatakan bahwa lomba maraton ini memberikan anak-anak kesempatan untuk sejenak lepas dari trauma perang. اليوم احنا جينا نلعب ونغير نلعب رياضة مع الفعالية جينا جينا من مشوار بعيد يعني جينا من أبعد من الأهرامات كثير عشان نغير بس جو زهقنا من الخيمة وزهقنا من الحر وزهقنا من كل إشي تعبئة المية والتكيات وزهقنا نفسنا نشوف هيك حياة حلوة ونرجع لدورنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lomba maraton ini diselenggarakan oleh pemerintah Kota Khan Yunis dan Yayasan Kemanusiaan Indonesia INH. Takrid Abdullah, juru bicara media Yayasan Kemanusiaan Indonesia INH, menekankan pentingnya dukungan psikologis dan emosional bagi anak-anak yatim piatu di Gaza. لأنه فئة الأيتام هي الأشد احتياج، هم اللي فقدوا العائلة وفقدوا الاحتضان وفقدوا حضن الأم أو الأب، محتاجين إنه ندعمهم نفسيا ومعنويا ونركز على احتياجاتهم. Menurut sumber media Palestina, jumlah anak yatim piatu di Gaza telah meningkat dari 22.000 sebelum perang menjadi sekitar 40.000.